nama saya Yus Indrani Putri. Di sini saya akan menjelaskan BMC Bakso Aciap di bagian Key Partners dan Key Activity. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Key Partners-nya terlebih dahulu. Jadi Key Partners dalam bakso aciap ini itu ada supplier plastik, pabrik bakso aci, toko kelontong, pembuat kemasan, pembuat banner, dan jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini kami gunakan untuk pengiriman ke luar kota jika ada pemesanan. Sedangkan membuat banner ini kami gunakan untuk keperluan sponsorship yang kami tekankan pada produk kami ini. Lalu ada kayak activity. Kayak activity yang kami lakukan ini adalah bermitra dengan Key Partners, mendesain kemasan, memproduksi bakso aciap, lalu menawarkan sponsorship pada kepanitiaan-kepanitiaan, lalu menawarkan reseller, dan yang terakhir mempromosikan dan menawarkan ke konsumen akhir. Nama saya Sarah Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Key Resources dan Revenue Stream. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Key Resources. Jadi Key Resources itu adalah sumber daya penting perusahaan yang menjadi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Nah, Key Resources si Akang Snack itu yang pertama itu ada STM. SDM di sini kita bagi menjadi beberapa tim. Yang pertama itu ada tim produksi yang bertugas untuk memproduksi produk si Akang Snack. Terus yang kedua itu ada tim marketing yang bertugas untuk mencari konsumen secara langsung. Yang ketiga itu ada tim delivery yang bertugas untuk mengantarkan pesanan konsumen. Yang keempat itu ada tim digital marketing yang bertugas untuk mempromosikan di sosial media serta membuat brosur. Yang kedua, sumber daya yang kedua itu ada bahan baku. Sumber daya yang ketiga itu ada peralatan produksi. Sumber daya yang keempat itu ada kendaraan. Dan yang sumber daya yang kelima itu ada rumah produksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Revenue stream adalah sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Nah, sumber-sumber pendapatannya itu berasal dari produk bakso aciap. Halo, aku Juni. Di sini aku akan menjelaskan dua komponen business model Canvas. Yang pertama, value proposition, dan yang kedua, customer relationship. Value proposition itu adalah nilai tambah ataupun keunikan daripada suatu bisnis tersebut dengan bisnis yang lainnya. Value proposition yang baik adalah ketika suatu bisnis tersebut dapat menghasilkan suatu manfaat yang dapat menyelesaikan permasalahan daripada konsumen. Value proposition daripada bisnis kami ialah yang pertama, sebagai solusi daripada permasalahan pencarian sponsorship, yang dimana kita ketahui dalam mencari sponsorship adalah sangat tidak mudah. Nah, Bakso Aciap hadir untuk mengajak para pencari dana ataupun para pencari sponsorship untuk bekerja sama lewat sponsorship yang sudah disediakan oleh Bakso Aciap. Yang kedua, Bakso Aciap terdiri dari 3 varian rasa. Yang pertama rasa sapi, ayam, dan udang. Dan yang lebih menariknya lagi, kemasan pada Bakso Aciap dapat di-custom sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship itu adalah hubungan dengan konsumen ataupun pelanggan. Nah, di sini bagaimana sih caranya suatu produk itu ataupun bisnis itu dapat keep in touch dengan pelanggan? Customer relationship pada Bakso Aciap yang pertama itu adanya campaign. Jadi setiap konsumen atau pelanggan yang telah membeli bakso aciap boleh memposting foto daripada bakso aciap itu di feed IG-nya dan di foto story yang udah diposting di feed IG dan di story IG di-keep selama 5 hari ya. Keuntungannya apa sih? Jadi ketika kamu memposting foto daripada bakso aciap itu di feed ataupun di story kamu akan mendapatkan uang sebesar 1.500 untuk story dan 1.500 untuk feed per akunnya. Total uang yang kamu dapatkan adalah sebesar 3.000 per akun. Kedua, terdapat varian penawaran paket yang memberikan bonus yang beragam. Contohnya, paket A, kamu membeli 200 pieces bakso aciap dan mendapatkan 5 free bakso aciap. Yang kedua, paket B, kamu membeli 500 pieces
bakso aciap dan mendapatkan free 10 pieces bakso aciap dan juga cashback sebesar Rp100.000. Dan juga bakso aciap mengikuti acara yang diselenggarakan oleh kampus seperti pameran bisnis startup. Selain itu, bakso aciap juga memperhatikan kepuasan daripada konsumennya dengan menyediakan Google Form yang berisi review ataupun ulasan, saran, masukan, dan keluhan untuk mengukur tingkat kepuasan daripada konsumen. Dan yang terakhir, tidak hanya memperhatikan tindakan sebelum pembelian, bakso aciap juga memperhatikan tindakan setelah pembelian dengan menyediakan call center di mana pelanggan maupun konsumen dapat menghubungi bakso aciap melalui Line maupun WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hafizah. Saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua elemen dari bisnis model kanvas itu. Yang pertama adalah customer segment. Nah, customer segment dalam memulai bisnis, kita tentunya harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Nah, bakso aciap sendiri itu menggunakan dua model bisnis, yaitu B2C, di mana B2C adalah model bisnis transaksi jual antara perusahaan langsung dengan konsumen akhir. Jadi, customer segment yang pertama adalah konsumen akhir, di mana kami menargetkan pencinta bakso aci. Nah, yang kedua adalah business to business atau B2B, yaitu model bisnis transaksi jual beli produk atau jasa dari suatu perusahaan untuk transaksi bisnis lainnya. Jadi untuk B2B sendiri kami menargetkan komunitas dan organisasi mahasiswa, baik itu kepanitiaan ataupun event-event tertentu. Nah, yang kedua adalah reseller, di mana reseller kami menggunakan reseller online dan offline. Untuk online sendiri kami menggunakan reseller dengan media sosial, baik itu media sosial seperti Instagram ataupun Twitter. Nah, kalau misalnya reseller dengan media online shop juga ada yang... Untuk elemen selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah channel. Channel adalah sarana atau perantara di mana pelanggan atau calon pelanggan bisa mengenal, mencoba, mengevaluasi value proposition dari layanan atau produk yang ditawarkan perusahaan. Contohnya bakso aciap. Nah, bakso aciap sendiri itu mempunyai 5 channel. Yang pertama adalah sosial media. Untuk sosial media sendiri, kami menggunakan Instagram dan Facebook untuk mempromosikan dan memberikan testimoni. Nah, ini contohnya Instagram si Akang Snack Official. Di sini ada fitur testimoni dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Terus ada WA dan OA lain untuk melakukan pemesanan. Yang kedua, website. Website tidak hanya untuk database, tapi juga bisa melakukan order secara online melalui website tersebut. Nah, yang ketiga, delivery order. Jadi buat kalian yang ingin melakukan pembelian secara online itu akan mendapatkan delivery secara langsung. Dan yang keempat, online shop resmi, yaitu si Akang Snack Official yang ada di Tokopedia dan Shopee. Selain itu juga ada reseller bakso aciap yang bisa dicari melalui Tokopedia dan Shopee juga. Yang kelima ada event dan tenan. Jadi setiap kepanitiaan atau acara-acara tertentu biasanya memberikan tenan-tenan yang akan dapat mempromosikan bakso aciap dan melakukan penjualan bakso aciap secara langsung. Nah, juga kami ada fitur namanya campaign. Campaign itu jadi kita melakukan posting foto bakso aciap ke Instagram atau sosial media pribadi yang akan secara tidak langsung mempromosikan bakso aciap. Perkenalkan, nama saya Mia Lutfiana. Oke guys, kali ini aku mau menjelaskan apa itu cost structure. Nah, cost structure merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dari awal memproduksi barang atau jasa hingga barang atau jasa tersebut sampai kepada tangan konsumen. Nah, cost structure itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama fixed cost, kemudian yang kedua
variable cost. Nah, fixed cost itu sendiri merupakan biaya tetap, sedangkan variable cost merupakan biaya yang dapat berubah-ubah. Oke, fixed cost itu sendiri pada perusahaan si Akang Snack merupakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya saja alat produksi, kemudian tools dalam melakukan marketing, seperti X-Banner yang kami gunakan untuk melakukan pameran-pameran di beberapa event. Baik, untuk selanjutnya yaitu variable cost perusahaan si Akang Snack. Di mana variable cost perusahaan si Akang Snack yaitu meliputi yang pertama upah karyawan. Nah, upah karyawan kami akan memberikan beberapa upah kepada karyawan, yaitu yang pertama tim produksi. Nah, tim produksi itu akan mendapatkan upah berdasarkan produk yang telah jumlah produk yang telah mereka produksi. Yang kedua, tim delivery. Nah, tim delivery itu mereka akan mendapatkan upah dari kami berdasarkan berapa jumlah barang yang harus diantarkan kepada konsumen dan berapa jarak tempuh yang harus si delivery tersebut tempuh untuk sampai kepada tangan konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan tim marketing. Nah, tim marketing itu sendiri mereka bekerja untuk mendapatkan customer. Nah, semakin banyak jumlah customer yang mereka dapatkan, maka semakin banyak pula keuntungan yang mereka peroleh. Nah, kemudian tim digital marketing. Misal nih, kami akan mengambil photoshoot dengan beberapa model. Nah, kami akan menentukan berapa jumlah model yang akan kami ambil. Nah, semakin banyak model yang kami ambil, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak juga. Kemudian upah manajemen operasional. Nah, upah manajemen operasional itu juga akan dihitung dari berapa sih jumlah customer yang telah didapat dalam 1 bulan. Nah, semakin banyak jumlah customer yang didapat, maka upah bagi manajemen operasional juga akan semakin banyak. Kemudian ada biaya produksi. Nah, biaya produksi itu tergantung dari supplier. Semakin murah barang yang kita peroleh, maka biaya produksinya akan semakin murah. Namun kalau misal biaya dari harga dari pabriknya aja udah mahal, maka biaya yang kita keluarkan juga akan semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada biaya marketing. Nah, di mana kami akan melakukan beberapa cara marketing kami, yaitu dengan cara menyebarkan brosur, paid promote, campaign, dan lain sebagainya. Nah, itu semakin banyak hal-hal marketing yang kami lakukan, maka semakin banyak pula biaya yang harus kami keluarkan. Dan yang terakhir, kami akan memberikan bonus kepada karyawan.